Jadi levelnya saat ini sudah tidak lagi pada wilayah human and computer interactions, tetapi human and computer symbiosis. Komputer sudah punya capability seperti layaknya manusia. Sekarang kapabilitas apa yang harus ada di kita sebagai differentiation, ya kan? Interaksi antara manusia dan teknologi, simbiosis antara manusia dan teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Instead of dulu zamannya udah pernah kerja di mana, sekarang ditanyanya sudah pernah ngobrol sama AI dengan caranya gimana. Mungkin suatu saat seperti itu ya. Jadi levelnya saat ini sudah tidak lagi pada wilayah human and computer interactions, tetapi human and computer symbiosis. Sobat Tutur, sadar tidak kalau setiap hari kita menggunakan berbagai macam aplikasi ataupun fitur yang berasal dari pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Tentu saja seperti Google Translate, fitur pengenalan wajah, layar ponsel, streaming musik dan video, Netflix dan Apple Music, apapun itu, rekomendasi yang sepertinya sesuai dengan selera kita. Nah, itu hanya sebagian kecil dari peran AI dalam keseharian kita. Namun, bagaimana di dunia pendidikan dan bisnis? Yuk kita bahas di episode kali ini. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis dan praktisi, persembahan Prasetya Mulia Publishing. Diskusi kita pada episode ini akan ditemani oleh dua orang narasumber yang pastinya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar arah dan eksplorasi adopsi kecerdasan buatan dalam kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan dan bisnis. Mari kita sapa yang pertama Bapak Stefanus Wisnu Wijaya. Beliau adalah Wakil Rektor 3 sekaligus Dekan Sekolah STEM Universitas Prasetya Mulia. Halo Pak Wisnu. Halo Mbak Prita. Nah, senang sekali. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Baik, selamat siang. Baik, untuk berikutnya kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Panji Wasmana. Beliau adalah Director and National Technology Officer dari Microsoft Indonesia. Halo Pak Panji. Halo Mbak Prita. Senang sekali ya. Senang sekali ada di sini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Baik, ini topik kita Pak Wisnu dan Pak Panji ini luar biasa ya, karena kita sudah mengingat bahwa AI ini berkembang begitu cepat. Nah, untuk segmen kali ini saya mau bertanya, AI ini kan sangat memudahkan ya Pak untuk kegiatan kita sehari-hari. Apa sih menurut Pak Wisnu, seperti apa adopsi AI ini sebagai akademisi? Nah, dari sudut pandang pendidikan, apa yang sudah atau yang belum dimanfaatkan sampai saat ini, Pak? Ya, AI ini kan sesuatu hal yang bisa dikatakan baru saat ini ya. Iya. Jadi kalau 100 tahun yang lalu kita ketemu dengan listrik, itu suatu hal yang baru juga. Dan akhirnya listrik itu mengalir ke seluruh aspek kehidupan kita, menghidupi banyak hal. Nah, AI ini suatu hal yang baru juga. 20 tahun yang lalu, artificial intelligence itu hanya satu mata kuliah, Mbak. Di jurusan informatika, jurusan electrical engineering, hanya ada satu mata kuliah. Paling 2-4 SKS. Tetapi saat ini, perguruan tinggi perlu membuat sebuah prodi sendiri, konsentrasi sendiri terkait dengan AI ini. Mengapa seperti itu? Karena saat ini perkembangannya betul-betul luar biasa. AI ini akan ada di setiap aspek kehidupan yang akan membantu manusia untuk bekerja bersama. Jadi levelnya saat ini sudah tidak lagi pada wilayah human and computer interactions, tetapi human and computer symbiosis, human and machine symbiosis. Bagaimana nanti adopsi AI ini di dunia pendidikan ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Dan tentu saja tetap dengan pilar-pilar etik penggunaan yang baik. Oke, berarti ini udah sangat banyak sekali ya Pak ya, terlihat perguruan tinggi sudah mulai concern tentang AI ini ya betul, Pak. Betul. Baik, nah sekarang nih kalau menurut Pak Panji sendiri, seperti apa Pak adopsi dalam bidang bisnis dan juga bidang pendidikan untuk AI ini Pak? Baik. Jadi lanjut dari yang Pak Wisnu tadi ya. Jadi sebenarnya
kalau kita lihat lini timeline-nya Pak Wisnu ya, kita mulai itu di 1950-an. Jadi ketika itu ada group of researcher yang bergabung dalam satu konsorsium awal, kemudian mereka bersepakat bahwa untuk melihat teknologi terkait dengan AI itu sebenarnya adalah sesuatu yang perlu kita fokuskan gitu ya. Dan mereka kemudian membangun konteks dari artificial intelligence. Walaupun kalau kita tarik sebelumnya ada Turing machine, Turing testing dan sebagainya jauh lebih awal lagi. Tapi kalau kita lihat tadi betul kata Pak Wisnu, belakangan kok semakin cepat gitu, dan semakin orang melihat tendensinya itu AI itu semakin menjanjikan. Padahal kalau kita tarik seperti kata Pak Wisnu tadi, 1950 kemudian 1959 kita mengenal ada konsep machine learning, kemudian setelah itu di tahun 2017 ya, itu ada deep learning konsep yang sebenarnya kalau kita lihat pergerakan ini kenapa? Karena ada kapabilitas baru di dalam teknologi di mana kemampuan komputasi semakin tinggi, ketersediaan data semakin besar, dan juga algoritmanya terus dikembangkan. Jadi yang dulunya saya masih ingat waktu ngajar AI di kelas itu selalu bicaranya konsep Bayesian teori, kemudian kita bicara lagi tentang fuzzy representative, machine learning in the simple context. Tapi sekarang ketika di 2017 dan kemudian berakhir di 2021 di awal, kita bicara terkait dengan generative AI. Dan kenapa ini menjadi menarik bagi bisnis? Karena sebelumnya di tahun sebelum Gen AI dan 2017 ini, yang namanya AI ini sosoknya itu biasanya ada di belakang layar. Teman-teman developer yang bikin, kemudian juga data scientist, teman-teman yang di lab yang terus mengembangkan hal tersebut. Tapi ketika 2021 kita melihat yang disebut sebagai democratizing AI, di mana kita semua nih ya, bahkan siapapun kayaknya tidak seperti yang tadi Mbak pengantar, beberapa produk Netflix dan sebagainya disebutkan memang menggunakan AI di dalamnya. Dan yang paling fundamental adalah ketika generative AI dikembangkan dan diperkenalkan pada market, setiap orang bisa berinteraksi langsung. Dan ini yang menyebabkan munculnya euforia. Gitu. Jadi kalau kita lihat di Gartner Curve itu setiap new technology itu pasti ada selalu seperti lonceng, ya kan? Di awal orang 1950 pesimis, kemudian tiba-tiba menjadi sangat hyper optimis ya. Dan mereka mulai berpikir tentang, apa yang bisa kita lakukan? Kayaknya nggak ada batasan dan sebagainya. Dan ketika itu bisa diakses semua orang termasuk eksekutif, mereka melihat potensi muncul luar biasa sekali. Dan kembali lagi saya memperkuat yang disampaikan oleh Pak Wisnu bahwa saat ini yang kita lihat bahwa AI ini menjadi mitra kerja, simbiosis mutualisme dengan manusia, di mana AI mendapatkan feeding pengetahuan dari kita terkait dengan data dan sebagainya, dan kita mendapatkan konsensus keuntungan dari AI dalam bentuk feeding informasi balik, dalam bentuk informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan secara lebih baik. Dan akibatnya apa? Bagi bisnis ini melihat potensi besar. Dari sisi bagaimana AI digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan bahkan untuk meng-automation. Dan terakhir ini kita kenal istilahnya adalah hyper automation. Dulu kita kenal adanya automation atau teknologinya adalah RPA, robotic process automation. Sekarang kita berubah mendengar kata-katanya adalah hyper automation, di mana RPA ini dibantu dengan AI sehingga mereka menjadi jauh lebih cerdas lagi. Dan pertanyaannya ketika Mbak Prita bilang tren di bisnis seperti apa, semua berlomba-lomba, baik itu yang FOMO ataupun betul-betul memiliki strategi gitu. Sehingga waktu tadi sebelum mulai acara saya ngobrol dengan Pak Wisnu, beliau bilang bahwa tren yang muncul sekarang adalah seperti yang disampaikan, banyak sekali program studi muncul mengcombine AI dengan konteks tertentu sehingga memiliki value added lebih, dan itu yang akan muncul trennya di dalam industri akan sama seperti itu. Nah tadi kembali nih Pak Wisnu, berarti di dunia pendidikan sendiri justru pendidikan ini mensupport AI atau sebaliknya nih Pak, malah dari AI yang sudah ada pendidikan akan mendeliver ilmu itu Pak Wisnu? Ya, jadi kita bisa melihat ada 3 progression level dari skill yang harus disiapkan untuk mahasiswa. Yang pertama itu understand. Understand itu memahami. Jadi AI ini bisa diterapkan di mana saja. Teknologinya seperti apa? Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Panji tadi ya, bahwa AI ini butuh konteks, ya kan? Butuh konteks. Jadi mungkin tidak semua program studi yang engineering ini, yang berbasis pada engineering atau computer science, itu mereka pasti membutuhkan AI. Membutuhkan AI. Jadi mereka perlu memahami, kemudian setelah itu bisa menerapkan. Sedangkan program-program studi yang berbasis engineering dan computer science
itu harus bisa pada level ketiga, Oke. create. Betul. Jadi mereka bisa mengembangkan teknologinya, kemudian bisa mendorong agar teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, sehingga teknologi ini secara efektif dan efisien bisa memunculkan human and computer or machine symbiosis. Jadi interaksi antara manusia dan teknologi, simbiosis antara manusia dan teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi ini seperti yang disampaikan Pak Panji tadi bahwa komputer dan manusia nanti menjadi mitra. Mitra untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi bukan salah satu memanfaatkan, bukan, tetapi ada simbiosis mutualisme. Ada pertukaran informasi, bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kompleksitasnya begitu banyak di tengah masyarakat. Jadi ketika hadirannya sangat komprehensif ya Pak Panji. Jadi Betul. ketiganya ini ya Pak Wisnu. Nah sekarang nih, menurut kacamata dari seorang praktisi nih Pak, kemudian kalau kita melihat perkembangan dunia pendidikan sekarang, skill apa sih Pak yang harus dimiliki Pak? Nah untuk menjawab tantangan besar dunia AI ini Pak. Betul. Jadi kalau bicara skill ya Mbak ya. Jadi kalau saya akan kembalikan lagi kalau kita melihat konteks dari AI sekarang, ya kan? AI basically bekerja berdasarkan data. Yang bisa kita bayangkan adalah ketika sebuah AI, baik itu Gen AI atau traditional AI, diberikan data, kemudian mereka bisa memberikan respon spesifik to particular task gitu ya. Dan kalau LLM model, large language model, justru lebih besar lagi. Kita bayangkan bahwa ini seperti seorang PhD ya, seperti Pak Wisnu ya, yang diberikan banyak sekali pengetahuan, baik itu yang tacit knowledge atau bahkan yang secara spesifik dijabarkan sebagai sebuah pengetahuan. Dan mereka menyusun itu sebagai sebuah domain ontologi yang saling berhubungan satu sama lain sehingga mereka seperti layaknya manusia. Tinggal kita sekarang bertanya konteksnya. Kalau komputer sudah punya capability seperti layaknya manusia, sekarang kapabilitas apa yang harus ada di kita sebagai differentiation, ya kan? Dulu kita menghafal. Jadi kalau saya masih ingat Pak Wisnu di tingkat kuliah atau di SMA itu kan kita mengingat kalimat ujiannya sebutkan, ya kan? Dan uraikan dan sebagainya, yang pada intinya adalah memaksa kita untuk mengingat sesuatu, menghafal dalam urutan tertentu. Nah, porsi itu sekarang sudah diambil oleh AI. Jadi nggak perlu mengingat lagi. Benar, udah nggak perlu mengingat lagi. Jadi kalau kita lihat beberapa research yang kita lakukan itu adalah menunjukkan bahwa the next issue-nya adalah capability kita untuk menjadi being more creative. Understanding the context yang kadang-kadang membuat komputer itu memberikan bantuan pada kita. Understanding konteks apa artinya? Kita ambil contoh secara teknologi. Konteksnya pada saat kita bicara Gen AI, untuk membuat komputer memberikan respon pada kita memberikan prompting. Betul. Kita minta sama dia kan. Dan ketika prompting itu ada namanya istilahnya prompt engineering. Awal-awal kita mungkin cuma bilang, sebutkan jenis-jenis AI. Simple prompting. Tapi kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya adalah, apakah hanya itu? Kita butuh creativity. Pada konteks creativity ini adalah cara kita meminta kepada komputer atau Gen AI pada konteks ini adalah lebih spesifik. Jadi kalimat promptingnya berubah. Anda adalah seorang pakar matematik, misalkan kalimat itu. Jadi saya set the context, ya kan, itu creativity saya. Andai kata terdapat sebuah rumus bla bla bla, kemudian saya ingin melakukan research S3 saya dan saya membutuhkan novelty seperti ini, kan? Jadi saya sampaikan lebih detail. Saran Anda apa gitu ya? Saran Anda apa? Nah, itu kan creativity. Kemudian capability untuk evaluate, itu langkah berikut yang dibutuhkan. Karena ketika keluar, ini kan nggak serta-merta copy paste toh. Betul. Saya harus analisa dulu ya Pak Wisnu ya. Apakah benar ini novelty-nya, apakah konteksnya nggak keliru dan sebagainya. Kalau keliru, saya melakukan judgement bahwa oke, berarti ada yang harus saya update lagi dari sisi promptingnya. Mas perlu validasi datanya lagi. Nah, kalau tadi saya dari cerita saya tadi kan bisa terlihat bahwa kita sekarang naik ke higher level of thinking process. Dari yang tadinya hanya mengingat saja Pak Wisnu ya, sekarang menjadi jauh lebih tinggi. Dan ini yang menjadi tantangan bagi teman-teman di kampus sebenarnya. Nah, gimana nih? Kalau saya lompat dulu nih ya Pak Panji. Jadi lantas bagaimana Pak dengan kurikulum kita? Apa Pak yang harus kita lakukan nih Pak Wisnu menjawab tantangan yang sudah naik level ini Pak? Iya. Saya setuju dengan Pak Panji tadi itu ya. Kita harus bisa menyiapkan generasi yang kreatif. Itu sangat penting sekali. Jadi
level bawah bahwa menyebut dan menghafal ini sebenarnya sudah semakin lama akan digantikan oleh kemampuan komputasi yang luar biasa, bisa mengingat, menyimpan informasi, data yang luar biasa. Hingga ada 4 dimensi skill yang sebenarnya diperlukan, yang perlu dikembangkan. Ini kalau saya mengacu kepada UNESCO, keempat dimensi itu yang pertama human centered mindset. Mindset bahwa kita mengembangkan skill ini adalah untuk kepentingan manusia. Ya seperti yang tadi disampaikan Pak Panji itu bahwa kita harus bermitra. Begitu ya Pak Panji ya, bermitra dengan teknologi itu. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan yang disampaikan Pak Panji bahwa kita tidak mungkin copy paste itu kan. Kita harus punya kemampuan menganalisa dan mengevaluate. Yaitu ini bagian dari ethics of AI. Jangan sampai kita copy paste, nggak boleh itu. Jadi harus kita punya kemampuan untuk menganalisis informasi yang dihasilkan, mengevaluasi. Ini penting sekali. Kemudian yang ketiga yaitu AI techniques and applications. Ini kita perlu tahu. Jadi kemampuan prompting dan lain sebagainya itu salah satu, prompt engineering itu salah satu hal yang diperlukan di sini. Selain kita juga harus tahu sebenarnya bagaimana AI berpikir, algoritmanya di balik itu. Kemudian yang keempat ini yang sebenarnya levelnya paling tinggi. AI system design. Kita tahu sebenarnya, kita bisa tahu desain dari sistem AI itu seperti apa. Keempat dimensi pengetahuan ini yang diperlukan oleh student untuk menjadi kreatif. Di tengah situasi perkembangan teknologi AI yang luar biasa saat ini. Nah berarti nih Pak, perlu nggak adanya penyesuaian kurikulum nih Pak Wisnu? Melihat tadi sudah tidak perlu lagi menghafal ya Pak Panji ya, tidak perlu lagi kita terlalu banyak mendeskripsikan, tapi bagaimana creative thinking, bagaimana kurikulum menjawab itu Pak? Ya, saya pikir menurut beberapa penelitian kita memang perlu mengembangkan kurikulum yang bisa merespon, mengembangkan daya kreativitas siswa agar mereka bisa mencerna informasi, pengetahuan, dan mereka bisa bekerja, bermitra, bersimbiosis dengan teknologi. Apalagi sekarang kan kemampuan dari komputasi kan sudah luar biasa Pak ya. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita mau buka Windows DOS itu kan masih pakai flash disk ya, disket dimasukkan kayak gini. Sekarang kita bisa akses dari manapun. Jalur internet sudah luar biasa, jaringan komputer peta lebar itu sudah sangat terbuka kayak gitu, aksesnya kayak gitu. Kemudian komputasinya juga begitu cepat, operating system begitu kenceng kayak gitu kan. Sehingga ya kemampuan untuk menjadi lebih kreatif lagi, untuk mengembangkan hal-hal baru bagi kemanusiaan itu menjadi sangat penting saat ini. Betul. Dan mungkin Mbak Prita nyambung dari yang Pak Wisnu sampaikan juga dan sahabat tutor, mungkin yang jadi kendala menariknya adalah apa aja sih yang sebenarnya jadi ekspektasi, karena kan at the end saya yakin kalau teman-teman di kampus itu mencetak sumber daya manusia. Betul. Nah ini Pak Wisnu izin juga menyampaikan, ini research kami itu kami lakukan dalam setiap tahunnya, kami sebut sebagai Work Trend Index. Jadi kami bacakan ya Pak, ini spesifik untuk leader view terkait dengan AI aptitude atau kemampuan AI atau spesifik capability yang harusnya dimiliki oleh seseorang ketika bicara dengan AI. 82% of leaders say employee will need new skill to prepare for AI. Jadi lain Pak, bahwa memang dari sisi industri pun mereka expect adalah ini menjadi salah satu key priority sebagai cara mereka mengevaluasi ya kemampuan calon pekerja mereka. Jadi instead of dulu zamannya udah pernah kerja di mana, sekarang ditanyanya sudah pernah ngobrol sama AI dengan caranya gimana. Mungkin suatu saat seperti itu ya. Dan ada beberapa yang mereka lihat, ini urutan ya berdasarkan konteks dari AI aptitude tadi, analytical judgment tadi yang sudah saya sampaikan. Kedua adalah flexibility tadi ya, jadi being flexible untuk collaborate dengan AI ini menjadi penting gitu, karena kalau kita saklek orangnya nggak juga pengen udah saya bener sendiri nih nggak mau dengerin AI, dia part of yang mesti dilihat sebagai adjustment dari sisi AI aptitude. Kemudian yang ketiga emotional intelligence. Wah ternyata butuh kebesaran hati juga nih untuk bicara dengan untuk mengelola emosional, sehingga kita mungkin bisa respect tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu juga, bagaimana kita being respectful terhadap proses komunikasi kita dengan AI dan menjadikan ini menjadi bagian dari keseharian kita. Kemudian creative evaluation, intellectual curiosity, jadi
benar juga ya, kalau kita nggak bisa set up prompting yang benar, bagaimana kita mendeskripsikan apa yang perlu diproduce oleh AI, and then nothing will happen, ya kan? Kemudian juga bias detection, ini mungkin yang menarik ya. Jadi kemampuan kita itu tampaknya memang lebih diuji lagi, bahwa dulu kita membaca, mendengar teman langsung percaya, gitu kan? Tapi sekarang apakah AI ini dulu nih, benar nggak sih? Gitu, ya kan? Iya, Dari sisi reference atau dari sisi bagaimana kita membuat logikanya make sense atau tidak, dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan AI delegation atau prompting. Jadi ini adalah beberapa skill set yang kami observe dan dibutuhkan di market, dan definitely 82% dari leaders atau surveyor responden kami yang ada di market bilang itu perlu, gitu kan. Jadi memang buat Pak Wisnu dan teman-teman di Prasmul ini nggak bisa lagi ditunda nih ya, karena kita harus align dengan kebutuhan market, itu mungkin. Nah jadinya kita kan 24 jam nih Bapak nih, 24 jam bersama AI nih, seperti Sobat Tutur episode kita kali ini ya. Nah lantas apa sih Pak yang perlu diantisipasi Pak Wisnu dengan semakin berkembangnya AI ini? Ada nggak sesuatu yang justru harus kita antisipasi nih kalau dia semakin berkembang begitu cepat nih? Iya, satu hal bahwa kita butuh call for action, Pak Panji, untuk meningkatkan public literasi tentang AI. Jadi dari sisi pendidikan tentu saja ini kan ada generasi yang mungkin tidak langsung bersentuhan dengan AI pada saat ini. Betul. Kan, kalau ada digital native ataupun digital migran, sekarang mungkin ada AI native nanti dan AI migran. Nah, pengembangan public literasi terkait dengan AI ini bisa menjadi prioritas kolaborasi bersama antara perguruan tinggi, Microsoft. Jadi ini penting banget Pak kita untuk memulai itu. Kenapa? Karena ini jadi tantangan besar. Kemudian memahami sebenarnya kenapa sih AI teknologi ini bisa berpikir. Sebenarnya kan bagi masyarakat umum itu kita tidak tahu sebenarnya apa yang dikerjakan oleh kami ini researcher di belakang layar, di lab yang memikirkan graf, teori graf, neural network, itu apa sih sebenarnya? Kenapa dengan berbagai macam teori yang kami pelajari ini terus kami wujudkan itu bisa membuat mesin ini berpikir. Nah, hal-hal seperti itu harus kita buka kepada masyarakat agar mereka bisa belajar, bisa tahu, oh ini cara berpikirnya seperti ini, oh ini kenapa ini disebut cerdas. Nah, kolaborasi bersama antara industri, pendidikan tinggi, dan pemangku kepentingan yang lain termasuk pemerintah, ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk duduk bersama, mengembangkan program-program bersama untuk nanti meningkatkan pemahaman masyarakat luas. Ini loh AI dan implikasinya, ada bias, ada kemungkinan terjadinya bias terhadap knowledge yang dihasilkan. Betul nih. Nah ini menyambung bias dan juga data big data analitik yang sekarang nih Pak Panji. Sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar? Karena kan kita tahu data itu nggak semuanya benar juga loh Pak ya. Dan selain prompting, kemampuan prompting, kemudian bagaimana kreativitas, sebenarnya Microsoft sendiri sudah melakukan apa sih Pak untuk mengatasi hal-hal ini Pak? Baik. Tapi sebelum ke sana, tapi mungkin Mbak Prita, saya ingin meng-highlight juga yang disampaikan Pak Wisnu bahwa saya ingin mengapresiasi terkait dengan Dikti Pak dari Kementerian Pendidikan sendiri, bahwa mereka baru meluncurkan panduan penggunaan generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi dalam buku panduan ini cukup panjang, jadi kalau kita baca, tapi kalau saya gunakan AI untuk summarize ini ya, jadi yang menarik adalah mereka sangat fokus kepada enforcement on the ethics side. Jadi karena berikutnya adalah seperti yang kata Pak Wisnu tadi, understanding terkait bagaimana AI itu bekerja itu sangat penting, dan pada akhirnya itu akan membangun kesadaran bagaimana berinteraksi dengan AI, menghasilkan suatu karya bersama dengan AI itu secara etis, ya kan? Jadi kalau kita lihat dalam buku panduan ini ada 5 pilar yang mereka lihat. Pertama itu adalah opportunity untuk personalized learning, kedua adalah use of AI for content creation, ketiga adalah administrative efficiency, keempat student support, dan kelima adalah collaborative learning. Jadi saya melihat dan menyambut sangat baik bahwa perguruan tinggi di Indonesia secara guidance-nya sudah memberikan siap ya Pak ya, quote and quote izin loh Pak Bu. Karena sebelumnya di beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya pernah diundang di salah satu perguruan tinggi pun polemiknya sangat mendasar Pak Wisnu. Mereka melihatnya adalah
boleh nggak pakai AI gitu kan? Seperti analogi dulu, zaman dulu kalau kita bawa kalkulator ke sekolah, boleh nggak sih pakai kalkulator gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya, bahkan ada yang kembali, bahkan ujiannya Pak Wisnu waktu itu membuat kesimpulan ujiannya harus tulis tangan. Nah itu beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang Dikti telah memberikan guidance bahwa itu boleh, tinggal melihat etikanya. Nah kembali pada pertanyaannya Mbak Prita, ketika bicara bias, ini adalah salah satu isu yang sangat sering kali muncul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari traditional AI itu ada yang istilahnya data drift dan model drift. Jadi ini dua model yang umumnya terjadi pada traditional AI, di mana data berpengaruh pergeseran tipikal data. Jadi kalau kita lihat statistik kan data itu terdistribusional atau ada skew ya. Jadi kita geser ke kiri atau geser ke kanan atau ada persentil gitu kan. Nah, pada konteks ini data drift itu menyebabkan adanya pergeseran kualitas data yang menyebabkan model drift. Jadi mobilnya bergeser ya. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi. Nah itu muncul bias di situ. Nah sebenarnya konteksnya bukan bias tapi anomali atau data drift, model drift namanya. Nah pada Gen AI kita mulai mengenal bias. Apa sih bias? Basically bias itu adalah seperti yang saya bilang tadi, ketika sebuah Gen AI atau large language model itu di training dengan berbagai sumber data, dia memiliki tendensi untuk melihat itu dari kedekatan kata. Karena basically ini ada information retrieval, ya kan? Tapi dengan konteks domain representation yang kompleks, parameter yang banyak, sehingga dia bisa melihat dari multi level. Nah, pada saat kita prompting, itu ada kemungkinan bahwa kita tidak terlalu presisi pertanyaannya. Sehingga dia menginterpretasikan secara berbeda, sehingga muncullah jawaban yang tidak seharusnya. Nah, bagaimana Microsoft dan secara konteks ada teknologi Gen AI mengatasi ini, ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan fine tuning istilahnya. Jadi AI ini model LLM-nya di training ulang dengan spesifik domain knowledge, sehingga kita bisa membatasi cara AI itu merespon. Intinya adalah kita bilang dengan halusnya, saya tahu loh, Anda ngerti semua, gitu ya. Tapi kalau nanti ditanya sama customer saya, jawabnya spesifik ya, area yang ini ya. Kalau ditanya ini jangan ngelantur ke sana, ini loh. Itu saya bilang fine tuning. Jadi betul-betul si Gen AI-nya akhirnya memberikan respon yang spesifik. Tapi cara ini high cost. Kenapa? Karena dia harus mengetahui modelnya dan fine tuningnya itu sangat berat dalam konteks dia harus tuning itu, model metapromnya harus di-define, kemudian case dari per case itu harus di-define. Nah, ada cara yang lebih favorit lagi bagi teman-teman di IT dan di Microsoft, konteksnya adalah RAG istilahnya. Retrieval Augmented Generative AI. Jadi, apa yang digabungkan adalah menggabungkan information retrieval strategy dengan LLM itu sendiri. Jadi intinya adalah kita mengambil informasi spesifik untuk menjawab pertanyaan dari orang gitu, dari prompt tersebut, dengan informasi yang tersimpan di dalam database atau disimpan dalam structured data atau unstructured data lain, guna memperkaya AI tadi, LLM tadi, dengan konteks yang spesifik terhadap pertanyaan customer tanpa merubah model AI-nya. Jadi ibaratnya kalau saya bertanya misal ya, berapa masa studi rata-rata di Prasetya Mulia untuk program ekonomi dan bisnis misal ya, gitu ya. Ini saya out of nowhere saya buat pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kalau dia tanyakan langsung ke ChatGPT itu bisa jadi beragam, karena bisa jadi Prasetya Mulia ini bukan hanya satu atau informasinya berbeda. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan seperti itu, dia ada proses di mana ditangkap dulu pertanyaannya. Oh, ini ada spesifik terkait masa studi. Dia akan cari rata-rata masa studi ke dalam database catatan akademik di Prasetya Mulia. Kemudian pada konteks itu didapat semua informasi spesifik untuk ekonomi manajemen, kemudian baru dikirim ke AI-nya ya. Dia bilang bahwa ini AI ada pertanyaan berapa masa rata-rata studi dan saya mendapatkan informasi dari sumber yang lain yang saya percaya bahwa ini adalah nilainya sekian. Tolong disatukan menjadi bagian dari jawaban yang ada. Barulah AI membaca ini, oh oke, 3,5 tahun atau 4 tahun, saya cek lagi, oh benar memang konsisten, maka saya balikan jawaban. Jadi beda ya, yang satu ini ajalah ngajarin, jangan kemana-mana, ini loh ya yang harus dijawab. Yang satu lagi adalah menambahkan informasi atau information retrieval untuk memvalidasi, memberikan tambahan informasi, tambahan konteks kepada AI untuk setiap pertanyaan yang muncul. Jadi AI-nya nggak berubah, tapi dia diberikan tambahan informasi agar dia lebih presisi. Jadi ada istilahnya itu biasanya grounding atau metaprompt. Jadi lebih kontekstual lagi seperti itu biasanya pendekatan. Nah, Sobat Tutur nih luar biasa sekali ya nih, kita diberikan pengetahuan ya berkaitan dengan AI. Nah, namun kalau kita lihat nih Pak Wisnu, jadi berbagai macam peluang dan risiko AI ini, bagaimana sih perguruan tinggi menyikapi AI readiness di perguruan tinggi sendiri nih Pak, dan kaitannya dengan etika tadi nih Pak Wisnu? Iya,
Oke, penerapan AI di perguruan tinggi itu kan ada di dua kelompok ya. Kelompok pertama itu di bidang pengembangan pembelajaran, proses belajar mengajar. Jadi AI menjadi mitra dalam pengembangan kemampuan kognitif mahasiswa itu. Jadi seperti tadi disebut berkali-kali oleh Pak Panji, ini menjadi mitra gitu ya. Mitra untuk belajar kayak gitu. Nah, ini panduan dari Dikti seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Panji, itu akan membantu kita untuk bagaimana kita menggunakan teknologi AI sebagai mitra pembelajaran ini secara etis. Tetap mematuhi kaidah-kaidah etika dalam pembelajaran. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua itu adalah untuk proses manajemen. AI ini bisa membantu kita dalam pengolahan data. Bagaimana data itu diolah lebih efisien, kita bisa melakukan identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan dari manajemen yang ada di sini. Itu bisa menggunakan AI. Jadi dua kelompok ini yang dua segmen kelompok penerapan AI ini yang sangat penting di perguruan tinggi. Ya. Nah, ini berarti Pak sebenarnya dalam perguruan tinggi sendiri AI itu kan sebagai sesuatu yang sudah umum ya Pak ya, dan kita sebagai mitra belajar, kemudian kita menaati tentang etika ya Pak Panji ya. Nah, sekarang untuk kedepannya coba nih Pak Panji, kedepannya Microsoft ini sudah mempersiapkan apa sih Pak menghadapi dinamika AI ini? Nah, sebagai bahan juga nih untuk kami di perguruan tinggi bersiap nih Pak, apalagi yang akan berkembang secara teknologi. Baik, makasih Mbak Prita dan Sobat Tutur. Jadi mungkin ini konteksnya tidak hanya berlaku bagi akademiknya. Jadi kalau saya boleh sampaikan bahwa ketika suatu bisnis itu memulai konteks dari bagaimana mereka mengadap AI, kita mengembangkan ada AI readiness namanya. Jadi ada 5 pilar di dalamnya ya. Jadi yang pertama adalah kita selalu encourage teman-teman di industri untuk membuat yang dinamakan sebagai bisnis strategi. Pastilah, saya nggak akan ngomong bisnis strategi sama teman-teman dari Prasetya Mulia ya. Itu adalah domain dari Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan adanya bisnis strategi kita bisa tahu bahwa pada key point mana teknologi ini akan berperan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi strategi. Jadi ketika bisnis ada, pilar berikutnya adalah bagaimana teknologi ini diterapkan untuk menjabarkan misi dari bisnis strategi tadi. Alignment ini harus penting. Jadi kalau nanti dari Pak Wisnu ada inisiatif melakukan implementasi AI di bidang akademik ataupun di bidang administrasi tata kelola di situ, maka teknologinya harus ikut gitu ya. Jadi kita ada teknologi namanya Copilot Pak, makanya kalau kita bilang bukan pilot kalau AI di Microsoft, jadi karena Copilot mitra, makanya saya bolak-balik mitra, karena pilotnya adalah kita ya. That's a part of the business strategy. Kemudian yang ketiga adalah AI strategy atau AI strategy experience. Karena at the end kami yakin AI ini adalah part dari teknologi. AI tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dibantu oleh big data, dibantu oleh cloud technologies dan sebagainya, bahkan bisnis proses automation di dalamnya untuk memberikan dampak kepada objek kita. Jadi objeknya bisa jadi siapa? Customer kita, pegawai kita. Apa yang kita enhance yaitu experience, ya kan? Yang tadinya butuh waktu lama menunggu jawaban, sekarang dengan menggunakan chatbot, automatically in the real time 24/7 karena nggak usah nunggu jam 8 ya, betul. Langsung dijawab gitu kan. Karena ada beberapa contoh di teman-teman di perguruan tinggi lain, mereka memanfaatkan AI ini untuk sebagai bagian teman tutor, mentor Pak. Jadi daripada nanti dosennya mungkin karena sibuk Mbak Prita, tadi kan naik turun lantai dari kelas 1 ke kelas lain, belum sempat jawab forum ya. Tapi dengan adanya chatbot, the first call ada di mereka, tapi tentunya kalau misalkan ini tidak bisa, dia bisa escalate dan kembali lagi konflik. Dan jadi kembali lagi bicara soal AI strategy experience. Kita nggak serta-merta mendeploy AI hanya karena FOMO, fear of missing. Wah saya nggak ada AI, saya harus bikin deh ada AI. Tidak demikian, tapi harus jelas experience apa yang perlu kita bangun. Kemudian yang tidak kalah penting adalah organization and culture. Karena at the end ini adalah senjata, the man behind the gun-nya siapa gitu kan. Kalau misalkan culture-nya tidak berubah, artinya tidak akan ada dampak dari implementasi yang kita terapkan dengan menggunakan AI. Ya. Jadi nggak berlaku aja dengan AI. Apapun itu ketika kita melakukan change management process, organization culture menjadi sangat penting. Dan terakhir adalah AI governance. Nah ini yang paling penting. Jadi ingin saya highlight lagi, menyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Wisnu, ketika teman-teman di akademisi tahu persis apa yang terjadi di belakang layar, and then kita mulai sadar sampai di mana sih batasan AI ke depan. Gitu. Bisa jadi yang kita lihat di sini baru kulitnya. Suatu saat AI bisa mencium, AI bisa merasa. Karena yang sekarang belum bisa dilakukan itu adalah
feeling, belum dibangun, belum bisa gitu. Karena itu harus tetap didirect dari observasi. Nah, ketika ada governance proses ini, kita harus bisa memastikan. Dan Microsoft menyediakan yang disebut sebagai Responsible AI Framework. Di dalamnya itu bicara soal transparansi, security, privacy, dan juga bicara tentang bagaimana kita memastikan bahwa model kita itu bersifat adil dan tidak pilih kasih. Itu penting sekali. Karena bisa jadi karena model kita ditrain dengan cara yang berbeda, dia akan memberikan respon yang berbeda juga. Sebagai contoh, untuk kita menggunakan KYC di perbankan, kalau data gender, agama, dan beberapa hal yang sensitif tadi dimasukkan, ini bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak bersifat netral. Sebagai contoh, karena data sampelnya kebetulan, ini mohon maaf ya Mbak Prita, tidak bermaksud apa-apa, perempuan itu ternyata lebih tendensinya tidak gagal bayar kalau dia pinjam uang di bank. Padahal kebetulan datanya itu adalah kebetulan nasabahnya kebetulan perempuan. Karena yang sering datang ke bank bukan laki-laki karena tidak sempat atau apa gitu. Padahal tidak mengambil kesimpulan bahwa untuk setiap wanita itu ada tendensi dia gagal bayar Pak Wisnu, ya. Bias jadinya. Nah, itulah cara-cara dalam Responsible AI secara praktik yang memberikan guidance kepada organisasi siapapun itu, termasuk teman-teman di Prasetya Mulia, ketika membangun aplikasi AI harus seperti apa. Dan ini framework dan guidance ini kami sediakan free of charge. Jadi kami persilakan makanya teman-teman inovator di Sahabat Tutur dan juga rekan-rekan lain yang di teman-teman di Prasetya Mulia, adapt teknologinya, gunakan frameworknya, dan pastikan bahwa mengembangkan AI secara bertanggung jawab dan disebut sebagai Responsible AI Framework. Oke, aduh luar biasa sekali ya Sobat Tutur, Pak Panji, Pak Wisnu, ini kita sudah dapat banyak sekali terkait sharing pandangan, pengetahuan, dan tantangan serta perkembangan AI ke depannya. Nah, sebagai closing statement nih Pak Wisnu, boleh dong diberikan bagaimana dari dunia pendidikan, kurikulum, dan terkait perkembangan AI ke depannya seperti apa? Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih Mbak Prita. Jadi di School of STEM Universitas Prasetya Mulia, kita benar-benar concern terkait dengan perkembangan teknologi AI ini. Kami sudah mengadopsi teknologi AI ini untuk dipelajari oleh mahasiswa di berbagai macam program studi. Dan bahkan kami sekarang sudah meluncurkan program studi khusus terkait dengan AI ini. Sehingga mahasiswa tidak hanya understand dan kemudian bisa apply, tapi mereka juga mampu create. Jadi program studi Artificial Intelligence and Robotics. Oke. Ya, jadi spesifik ya Pak. Spesifik sekali. Ya, betul. Jadi mereka belajar tentang bagaimana Artificial Intelligence ini diterapkan, dikembangkan untuk sistem kontrol robot. Ditunggu ya Pak ya kita ya, betul. Jadi dengan gebrakan dan menjawab kebutuhan juga ya Pak Wisnu di dunia ini untuk bisnis. mendorong agar mahasiswa-mahasiswa kita ini bisa menjadi generasi-generasi yang kreatif, mampu bermitra dengan teknologi AI, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Panji dengan produk Microsoft yang Copilot sebagai mitra. Pilotnya tetap manusia. Betul sekali. Jadi ini adalah bagian dari human centered mindset. Betul. Saya setuju sekali itu Pak Panji. Terima kasih. Oke, nah sekarang ini minta tolong nih Pak closing statement dari Pak Panji, pandangan dan arah ke depannya eksplorasi dari AI ini bagaimana? Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Prita, Pak Wisnu, kami sudah diundang. Satu kehormatan buat kami untuk bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di Prasetya Mulia. Dan mungkin izinkan saya quote statement dari Pak Satya Nadella di tahun 2023. Beliau adalah CEO kami ya. There is no better time to reimagine education and how technology can support that transformation. Jadi statementnya clear. Tidak ada waktu tunggu lagi buat rekan-rekan. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali inisiatif yang dilakukan rekan-rekan di Prasetya Mulia membangun capability baru spesifik untuk AI. Karena memang there is no time to wait, ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Saya analogikan seperti ini. Ketika sebuah teknologi berjalan, yang menjadi pembeda itu adalah ketika dia sebelum menjadi sesuatu yang mature. Ketika kita melakukan inovasi, ketika dia naik ke atas, sebelum dia menjadi sesuatu yang bersifat komoditi, di saat itulah differentiate value akan bisa kita bangun. Dan no better time ketika kita bisa combine cloud, AI, teknologi bergabung dengan capability dari sisi eksekusi, menjadi sebuah inovasi dalam suatu lembaga. Dan sekali lagi saya yakin inilah spirit yang akan ada di Prasetya Mulia. Oke Pak Wisnu dan Pak Panji, terima kasih untuk kehadiran dan sharingnya pada sesi kita pada saat ini. Seru sekali mendiskusikan adopsi kecerdasan buatan yang tentu saja menambah pengetahuan serta menginspirasi Sobat Tutur bahwa teknologi bisa memudahkan kita dan tentu ketika kita bisa
menggunakannya dengan tepat. Ya. Oke, bagi Sobat Tutur yang ingin lebih memahami bagaimana arah dan eksplorasi artificial intelligence, silakan membaca dari buku terbitan Kecerdasan Buatan Arah dan Eksplorasinya terbitan dari Prasetya Mulia Publishing. Oke, jangan lupa bahwa buku ini bisa Sobat Tutur dapatkan di website maupun secara online melalui e-commerce ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Tuturasi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam literasi.